Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam sarapan rohani Galang Yang Abian Base, Kamis 29 Juli 2021. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan segala puji dan syukur kami ke hadapan-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Semalam kami lalui dengan baik ya Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk boleh kami bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Bapa di surga, kami hendak mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang menjadi firman-Mu dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat firman Tuhan, yaitu yang pertama dari Yeskiel 36 ayat 8 dan 9 yang demikian firman-Nya. Maka kamu gunung-gunung Israel, hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Kemudian yang kedua, di dalam Matius 20 ayat yang pertama, apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang pemilik kebun anggur keluar pada waktu pagi mencari orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah sudahkah kita bermurah hati? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mendidik para murid dengan memberikan perumpamaan mengenai pekerja-pekerja di kebun anggur. Kebun anggur dan pemiliknya adalah simbol Israel dan Allah yang memiliki Israel. Dan pada bagian ini dikisahkan bahwa pemilik kebun anggur pergi mencari pekerja bagi kebun anggurnya. Ia mencari dan menemukan pekerja di dalam 5 waktu yang berbeda. Ada yang dari pagi-pagi sekali, ada yang jam 9, ada yang jam 12, ada yang jam 3 sore, dan ada yang jam 5 sore. Angkatan yang pertama yang bekerja seharian seharusnya menjadi paling penting. Mengapa? Karena merekalah yang merupakan pekerja berkualitas dan merekalah yang didapatkan pertama kali oleh sang pemilik kebun anggur. Mereka kaum profesional yang bekerja dengan giat di ladang milik tuan tersebut. Kelompok yang lebih belakangan adalah kelompok yang lebih sedikit pekerjaannya dan yang kurang ahli, karena belum ada yang menyewa mereka untuk bekerja. Yang paling ke belakang adalah yang baru disewa sang pemilik kebun jam 5 sore. Mereka sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mau menyewa mereka. Mereka adalah kelompok yang tidak laku. Mereka kaum buangan yang tidak punya keahlian apa-apa. Tuan pemilik kebun juga baru menyewa mereka jam 5 sore. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari jam 5 ke jam 6, apakah yang bisa dikerjakan oleh mereka? Sangat sedikit. Jadi sepertinya sang tuan pemilik kebun itu mengupah mereka hanya karena belas kasihan saja, bukan karena perlu untuk dipekerjakan. Di dalam ayat 9
dikatakan bahwa mereka yang telah mulai bekerja lebih dahulu merasa akan mendapat lebih banyak lagi. Tetapi kemudian mereka kecewa karena mereka juga mendapatkan 1 dinar sehari. Kalimat mereka di dalam ayat 12 menunjukkan bahwa mereka adalah golongan yang masuk pertama kali, yaitu yang sudah seharian penuh bekerja keras. Mereka bersungut-sungut bukan karena diperlakukan tidak adil. Mereka bersungut-sungut karena mereka tidak diberikan perlakuan lebih spesial dari yang bekerja jam 5 sore. Upah 1 dinar adalah upah untuk bekerja sehari penuh, sehingga mereka sebenarnya telah mendapatkan apa yang pantas bagi mereka. Mereka marah karena belas kasihan yang diterima oleh yang masuk jam 5 sore. Tetapi yang masuk belakangan, apalagi yang masuk jam 5 sore, mereka sadar bahwa semua adalah karena anugerah. Mereka tahu bahwa keberadaan mereka di kebun anggur hanyalah karena belas kasihan si pemilik kebun anggur itu. Itulah sebabnya mereka tidak pernah merasa diri layak, apalagi merasa diri berjasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Allah karena kita menyembah Allah yang murah hati. Tidak ada Allah yang begitu murah hati kepada umatnya selain Bapa Surgawi yang kita kenal di dalam nama Yesus. Melalui perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur, kita akan belajar mengenai kemurahan hati Allah. Mengenai sifat Allah yang murah hati, di dalam Alkitab juga disebutkan bahwa Allah menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik. Dia juga menurunkan hujan bagi orang benar maupun orang yang tidak benar. Jika Allah begitu murah hati terhadap ciptaannya, seharusnya kita umatnya juga bermurah hati di dalam kehidupan kita. Di dalam Lukas 6 ayat 36 dikatakan, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Kemudian di dalam Matius 5 ayat 7 juga ditegaskan, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Murah hati berarti memperhatikan orang lain yang sedang dalam kekurangan, menawarkan bantuan kepada mereka yang terluka dan menderita. Murah hati bukan hanya perasaan kasihan terhadap orang yang dalam kesulitan, bukan perasaan simpati yang diberikan dari luar saja, tetapi berusaha mengerti lebih dalam sehingga dapat melihat dan merasakan apa yang orang lain rasakan. Rasul Yohanes mengatakan, jika seseorang memiliki harta lebih tetapi tetap menutup mata atau berpura-pura tidak tahu terhadap saudaranya yang kekurangan, di dalam dirinya tidak ada kasih Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Mempunyai kemurahan hati berarti punya kepedulian tinggi terhadap orang lain dan mau terlibat. Karena itu marilah kita bermurah hati untuk sesama kita yang memerlukan, karena Tuhan berjanji bahwa mereka yang memperhatikan orang lain dan menunjukkan kemurahan hati akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini akan menguatkan kami ya Tuhan, di mana kami boleh bermurah hati terhadap sesama kami yang memerlukan. Kami ikut terlibat ya Tuhan di dalam keadaan situasi apapun yang saudara-saudara kami lakukan, lebih-lebih pada masa pandemi ini. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh, yang
ada di dalam keadaan sakit oleh karena pandemi COVID-19. Kami mohon ya Tuhan, biarlah uluran tangan kasih Tuhan menjamah dia. Berikan kesembuhan yang sempurna yang datangnya hanya daripada Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di dalam kekurangan, biarlah Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk segala aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati kami, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menutup bungkus kami. Jauhkan kami dari kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa sakit penyakit yang menghantui kehidupan kami. Bapa di surga, inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ada aku